my channel, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, di part yang lalu kita telah mempelajari 40 buah Hangul atau huruf Hangul atau alfabetnya Korea. Di kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakannya, cara menulisnya menggunakan Hangul, serta aturan-aturan apa dalam penulisan menggunakan Hangul. Tapi sebelum ke situ, saya mau menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Yang pertama, kenapa sih kok nggak dikasih romanisasi? Padahal kan itu hurufnya aja udah beda. Kalau dikasih romanisasi kan tentu lebih mudah. Yap, nanti saya kasih romanisasi tapi hanya untuk huruf Hangulnya saja. Tetapi tidak dalam kalau sudah menjadi kosakata. Kenapa? Pengalaman saya dulu ketika belajar bahasa Korea, kalau ada romanisasinya, kita justru berfokus dalam membacanya itu melihat atau mengikuti romanisasinya, sehingga itu membuat kita tidak terangsang cepat dalam mengingat atau hafal di luar kepala untuk pelafalan huruf-huruf Hangul tersebut. Kemudian ada pertanyaan lagi, angkanya kapan? Angka-angka Korea itu kan, angka Korea itu ada dua jenis ya nanti. Itu nanti berhubung kita ini belajar untuk ujian EPS topik atau Employment Permit System Test of Proficiency in Korea, atau bahasa Indonesia ujian untuk masuk kerja ke Korea melalui under G2G antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea. Jadi kita mengikuti silabus yang diberikan oleh HRD Korea atau Human Resource Development Korea. Jadi mereka tuh setelah menyiapkan bukunya, yaitu buku EPS textbook ini, ada 60 bab totalnya. Itu kita mengacu ke situ step by stepnya. Pemerintah Korea itu atau HRD Korea itu telah meringkas sedemikian apiknya sehingga lebih mudah untuk dipelajari step by step, case by case-nya. Nah, itu alasan kenapa saya belum kasih angka tapi lebih fokus ke sini dulu. Nah, oke. Berikutnya kita akan belajar tentang 받침. 받침 itu kalau kita tuh menyebutnya lebih tepatnya huruf yang dimatikan, atau istilah lainnya huruf konsonan yang menjadi akhir dalam suatu kata. Itu disebut 받침. Penjelasan lengkapnya di video yang ini. Oke teman-teman, sebelum kita merambah ke 받침, kita belajar dulu dalam penggunaan huruf Koreanya itu sendiri. Cara menggunanya gimana sih? Kalau kita menulis pakai bahasa Indonesia tapi dengan huruf Hangul bisa nggak? Bisa banget. Ini justru menjadi teknik awal untuk hafal penulisan Hangul. Contohnya apa? Kita kalau menulis saya, teman-teman bisa buka lagi catatannya huruf S itu di Hangul itu seperti apa. Kita tulis kita tulis siat, kemudian cari huruf A. Jika kemarin kan ada huruf A itu seperti ini ya. Nah, ini A. Ketika dia bertemu dengan konsonan bertemu dengan A, tidak boleh ditambahin yang terus A. Ini total salah. Itu nggak boleh. Ini salah ya. Jadi yang benar gimana? Yang benar iyangnya harus diilangin. Iyangnya harus diilangin menjadi apa? Jadi tambah huruf A, sa, kemudian cari huruf ya. Ya kan vokal kalau di Korea. Nah, iyangnya nggak hilang. Ini menjadi saya. Terus aku berarti A mau pakai sanggiok atau kiak atau giok. Berarti pakai yang sanggiok, yang K-nya lebih jelas. Berarti pakai yang nah, terus gitu. Saya perbarui. Nah, gini. Ini bacanya dibaca A, ku, kemudian yang ini dibaca sa, ya. Nah, seperti itu. Terus ada perlakuan khusus huruf yang bentuk dasarnya dari giok atau G atau K. Kan kalau kemarin kan kita sudah belajar huruf giok, sanggiok, terus giok. Nah, ini kalau dia ketemu dengan huruf vokal yang berdiri, dia posisinya harus berubah bentuk menjadi miring. Tidak boleh misalkan kamu,
kita mau pakai yang ini misalkan ya. Kita mau pakai yang saya tandain ini, K-nya pakai K ini Sanggyok. Misal, menurut kamu tidak boleh nulisnya gini. K terus M-nya apa Miem? Ini nggak boleh. Yang ini salah. Yang ini salah. Yang benar gimana? Yang benar ininya harus berubah jadi miring. Sanggyoknya harus berubah jadi miring. Menjadi gimana? Gini. Nah, kok jelek? Saya perbarui. Sebenarnya itu tuh dua ya guys, dua gini loh. Nah gitu, cuma saya males aja cara nulisnya, maka saya singkat seperti itu. Tapi tidak salah karena tidak merubah esensinya. Jadi jadi kamu seperti itu. Semua huruf yang ketiga ini ketika ketemu vokal yang berdiri maka dia menjadi miring. Atau mau pakai yang pertama berarti ya gini. Yang pertama kan gini. Nah, atau mau pakai yang terakhir Sanggyok ya gini juga. Nah, seperti itu guys. Selanjutnya, ini sudah paham ya. Jadi penulisannya seperti itu. Ini belum ada pacim karena belum ada huruf konsonan yang dimatikan. Kalau ada konsonan yang dimatikan, ini kita geser ke atas. Contohnya apa? Yang ada konsonan dimatikan. Kosakata dalam bahasa Indonesia. Contohnya apa? Makan. Yang ada pacimnya. Oke, kita mulai dengan yang ada pacimnya. Apa huruf kosakata Indonesia yang ada huruf konsonan dijadiin dimatikan, yaitu makan. Cari Miem, terus huruf A, terus pakai terserah mau pakai yang mana karena ini bahasa Indonesia. Pakai yang ini misal. Kok jelek? Pakai yang Sanggyok, terus huruf A, kemudian nin di bawahnya. Khusus pacim itu harus di bawah. Inilah yang disebut pacim. Makan. Ini dibaca makan. Kemudian apalagi contohnya yang dia menjadi pacim atau huruf konsonan yang dimatikan. Apa? Contohnya apa? Nakal. Cari huruf N, kemudian A, kemudian Sanggyok, kemudian A, kemudian L. Nah, ini dibaca nakal. Nah, itulah pacim. Sesimpel itu ya. Jadi saya tampilkan nanti di bagian sisi kiri atau kanan. Pacim itu sebenarnya ada apa dan penjelasan dari EPS Topic Textbook itu seperti apa. Oke, kalau penjelasan dari Korean EPS Topic Textbook atau EPS Topic Booknya Korea yang dikeluarkan oleh HRD Korea, itu pacim itu masuk ke bab 2. Mana ya? Bab 2. Saya zoom in nanti. Oke, ini saya zoom in. Pacim atau final consonant, atau kalau kita nyebutnya konsonan akhir. Sang diket sang biar sang jiket rel 제외한 모든 자음이 음절 그때부터 받침으로 쓰일 수 있습니다. Semua konsonan kecuali sang diket, sang biep, sang jiket bisa ditulis sebagai pacim menempel di akhir suku kata. 그렇지만 akan tetapi pacim 다음에 질기로만 소리가 납니다. Pada akhirnya hanya mengeluarkan 7 buah suara. Jadi dari sekian banyak ini teman-teman, ini kan huruf konsonan semua nih, bisa menjadi pacim. Tetapi dia kalau menjadi pacim, suara yang dihasilkan tuh hanya 7 buah yang di tengah ini saja. Kenapa? Ya karena memang aturannya seperti itu. Jadi mau nanti pacim itu akhirannya S atau akhirannya H, jadiin pacimnya H, maka dia tetap pelafalannya menjadi T. Berikutnya ada apa lagi penjelasan tentang pacim? Saya zoom. pacim에는 받침 차암의 두 개에서 일겹 받침이 있습니다. Ada 받침 ganda yang ditulis dengan 2 buah konsonan. Apa? Kalau bahasanya double final consonant is a word with 2 consonants too. Kata dia, konsonan ganda itu adalah 2 konsonan yang ditulis
menggunakan huruf konsonan. Gimana? Adalah konsonan yang ditulis dengan 2 huruf konsonan. Ada apa di situ? Ada B dan S, atau B dan S ini kalau ditulis, kalau dia menjadi pacim yang dibaca hanya B-nya saja, yang dibaca hanya di dalam kurungnya saja. Dan G dan S yang sebelahnya yang dibaca hanya G-nya saja. Dan R dan G, real dan giok, yang dibaca gioknya saja. Setelah itu ada apa? Di sini ada G dan S yang dibaca sama seperti yang ini tadi. Kemudian ada RB yang dibaca R-nya saja atau dimatikan menjadi L. Kemudian RG, kalau RG berarti dia hanya G-nya saja. Nanti saya rangkumin cara pelafalannya di samping. Nah, inilah yang harus teman-teman hafal, harus dihafalkan banget karena dia sudah kombinasi. Itu tentang bacim. So, bagaimana? Tetap semangat? Sesimpel kan? Simpel banget. Nah, gimana? Gampang kan belajar bahasa Korea itu? Yang penting belajarnya pelan-pelan, sedikit-sedikit, step by step, mengikuti sesuai silabus yang diberikan oleh HRD Korea. Ini hanya khusus buat teman-teman yang pemula dan terkendala untuk belajar melalui lembaga pelatihan kerja. Tapi kalau yang sudah pernah belajar, mau nyimak ini juga boleh. Sekalian kalau ada yang salah dibenerin di komen box. Saya terbuka untuk umum. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan see you. Bye-bye.